Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi tetap semangat. Yaitu kita berada di lahan untuk menindaklanjuti aplikasi kompos bersama dengan pupuk kimia, pupuk organik plus pupuk kimia. Nampak di kejauhan seperti ini. Ini kita review sebentar, yaitu masalah varietas yang kita tanam, yaitu varietas Inpari 32 Mix Cibogo dengan bandingan 1:1. Berumur kurang lebih sekitar 14 hari 15 hari nampak seperti ini. Kita lakukan pemupukan, sudah kita aplikasi herbisida pratumbuh 2 kali, awal purna tumbuh yaitu sekali. Ini aplikasi yang purna tumbuh baru 2-3 hari ini, tepatnya 3 hari ini dengan memakai yaitu herbisidanya kemarin basmi rata kita campur dengan benfuron, di mana herbisida ini golongan rumput ringan, artinya yang berumur 10, 9, 8 awal-awal tumbuh masih dapat menjangkau, masih dapat untuk mengendalikan, artinya bisa mengeringkan rumput. Kita maju sebentar, yaitu terlihat warna hitam adalah kompos yang kita pakai. Ini dengan kondisi tanah yang sedikit berlumpur guys, ini sebenarnya dosis sudah kita kurangi bila kita bandingkan dengan lahan yang berat. Artinya raciannya sama, cuma cara menyebarkan, cara menebal menipiskan di lahannya ini terlihat hanya tipis, hanya sekilat, artinya rata di tanahnya terlihat hitam-hitam, tidak begitu tebal dengan aplikasi yang beberapa awal lalu kita tayangkan. Ini karena dikondisikan tanah kita yaitu tanah yang kategori mbak, kategori lunak, kategori berlumpur. Nampak aplikasi dengan tipis-tipis seperti ini aja sudah cukup, nanti sudah menghijau dengan sendirinya. Di tempat-tempat yang terlihat berair, ini rumput-rumputnya juga berkurang drastis karena terendam air. Namun di sebelah kiri nampak terlihat di sela-selahnya ada yang tumbuh, namun tidak sebegitu banyak untuk rumput-rumputnya. Ini kita kondisikan setelah pemupukan ini, nanti kita kondisikan yaitu bibit tray model kecil seperti ini adalah kita injak-injak di tanahnya agar pori-pori tanah menutup, biar air ini awet guys, tidak gampang tercuci, biar mengendap, agung, juga memberantas untuk rumput-rumputnya. Kita gendakan yaitu penyiangan, penyulaman, juga penginjak-injak. Ini terlihat mumpung masih rumput juga masih kecil, juga tanah yang masih berlumpur, masih lunak. Ada kalanya rumput yang masih kecil tidak bisa dicabut, langsung dibenamkan dengan diinjak-injak, nanti akan mati dengan sendirinya. Salah satu kelemahan dari pemakaian pupuk jika rumputnya belum selesai, yaitu pasti nanti rumput akan ikut subur, rumput akan ikut lemu guys bahasa Jawanya, karena memakan nutrisi yang kita berikan. Nampak seperti ini karena di tengah-tengahnya, karena ikut sebagian memakan yaitu nutrisi pupuk yang kita berikan. Kita bergeser ke sebelah kiri. Kurang lebih untuk satu adukan ini bisa sampai, kalau bahasa sini sigar, artinya sekitar 2.700 persegi, karena ini kita irit, kita sebarkan secara tipis. Ini dikondisikan tanah kita yang sudah 3 kali memakaian pupuk organik seperti ini, juga menghadapi musim penghujan, akan kita perhemat
nantinya biar tidak terlalu gemuk di padinya yang berakibat akan menjadi rubuh yang nanti juga berdampak jelek untuk panennya, meninggalkan sisa PR yang lebih sulit lagi. Nampak di tengah-tengahnya adalah rumput-rumput yang berupa percikan-percikan gabah saat panen. Ini tidak mempan di herbi karena kondisi rumput sama dengan padinya. Artinya gulma yang tidak, padi yang tidak tumbuh pada tempatnya, kita sebut saja gulma, nanti tetap kita cabut, akan kita bersihkan karena tidak berada di tempatnya. Mbak di kejauhan yaitu aplikasi pemupukan secara sebar, metode kita pupuk organik dan kimia kita gabung. Nampak seperti ini, berwarna kehitaman. Ini di dalamnya sudah termasuk ada urea, ZA, NPK, juga ada SP36 yang larut menyebar di pupuknya, sehingga nanti memungkinkan rumput-rumput juga ikut makan, rumput-rumput juga ikut subur. Maka dari itu jika ada waktu tenaga yang siap, besok bisa kita kondisikan untuk pembersihan lahan agar rumput-rumput ini tidak ikut makan, biar dimakan tanaman utama yaitu padi kita. Biasanya kita agendakan untuk penginjak-injak ini sekitar 22 hari ke atas guys, karena ini memungkinkan tanah juga gembur, lunak, rumput-rumput masih kecil sekitar 5 cm, berdaun 2-3, artinya tidak perlu dicabut, langsung kita benamkan, nanti akan mati dengan sendirinya. Nampak komposnya seperti ini, warna kehitam-hitaman, juga tidak berbau. Ini mengandung nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, makro, mikro yang berada di pupuk organik. Ini adalah contoh beberapa petak yang diinjak-injak. Ini dilakukan pekerja kita. Ini kalau ibu-ibu masih bisa bagus lagi guys, ini karena uji coba, artinya sampai di mana injakan-injakan ini membuat meleok-meleok guys, bahasanya meleok-meleok, di nampak terlihat doyong-doyong, yaitu yang kita injak. Karena ini nanti juga sebagai penggembur tanah, ini nanti akan tetap tegak berdiri sendiri, juga tetap subur. Artinya memang 15-14 hari ini bisa dikondisikan untuk penginjak-injak, karena ini terbukti tanaman yang terlihat masih kecil tidak merusak untuk tempat-tempat berdirinya. Ini yang 2 petak ke depan sudah dilakukan aplikasi. Ini diperkirakan nanti silahnya setelah dipupuk langsung mumbul untuk kecepatan tumbuhnya. Ini hanya masalah rumput, nanti rumput ini bisa kita kondisikan, bisa kita kendalikan segera, mumpung tanah masih lunak, tanah masih empuk guys, bahasa Jawanya masih empuk, begur, lembut, gembur. Ini segera kita lakukan penginjak-injakan. Nampak yang sudah, ini yang sudah, ini yang belum. Rumput-rumput seperti ini kita injak, kita benamkan, juga sebagai efisiensi pengiritan tenaga kerja, karena rumput tidak perlu cabut, hanya diinjak-injak saja. Nampak seperti ini. Ini terlihat atasnya kering, namun di dalamnya airnya dalamnya masih lunak, becek, basah, begur. Ini akan lebih bagus kita lakukan penyiangan, yaitu penginjak-injak, pembersihan rumput, juga penyulaman, yang nanti akan pelan tapi pasti, insya Allah nanti akan terlihat bagus setelah penyiangan, berkisar antara umur 20 hari ke atas. Nanti baru kita lakukan yaitu aplikasi penggunaan zat perangsang tumbuh agar anakan yang kecil bisa maksimal. Ini sementara tidak kita lakukan zat perangsang tumbuh, biar kita atur untuk pembersihan di lahan-lahan masalah rumput. Nanti setelah bersih
baru kita lakukan perangsang tumbuh dengan zat pengatur tumbuh. Ini dikondisikan karena jika saat ini kita lakukan, nanti rumput-rumput akan ikut makan, ikut tumbuh, dan mengurangi efisiensi unsur hara yang kita berikan. Kita bergeser ke atas. Terlihat memang beda antara warna tanah. Terlihat yang kiri milik tetangga ini sekitar 5 hari tanam, milik kita sudah 15 hari tanam. Artinya memang ini sebelah kanan kita memiliki metode bibit trek, bibit kecil. Ini bibit cabutan, nampak seperti ini. Memang terlihat rumbun besar-besar, namun anakan terlihat menua guys, berbeda dengan milik kita yang kecil-kecil. Nanti ini bisa masih dikondisikan maksimal, bisa tumbuh lagi. Dengan yang sudah ada, yang bibit kecil ini biasanya lebih awet, panjang umur, juga anakan banyak, kuat, kokoh, lebih maksimal. Seperti ini kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Nanti kita sambung untuk review cara yang sudah kita terapkan, penyiangan, penyulaman, pematunan, nanti lain-lain yang kedepannya akan kita lihat perkembangan untuk rumput-rumputnya, juga aplikasi zat perangsang tumbuhnya. Nah begitu guys, terima kasih.